akan musnah kemenangan si Leclerc. Si Leclerc. Biarpun saya kesel guys ya. Oke guys, jadi Tifosi bersabda. Oh, itu record. pada kesempatan kali ini Udah kayaknya. Itu Tuh kan. record. izinkan Udah, saya Udah. saya mau Oke, announce ya. silakan. Ini Silakan Bapak. announcement dari seorang McDonaldi. Saya ya, di episode kali ini menyatakan bahwa saya menyerah untuk mendukung Ferrari menjadi juara dunia, either konstruktor maupun drivers championship ya. Karena pernyataan Binotto yang ya gue nggak mau terlalu kasar teman-teman di episode ini ya. Tapi bodoh teman-teman ya. Jadi apa ya, melihat pemimpinnya seperti itu, jadi ya saya sebagai fans, sebagai tifosi menyerah. Gue tetap cinta Ferrari, tapi untuk mempercayai bahwa gitu. bisa champion tuh harus gue akui susah teman, sulit. Jadi ya gue give up dan gue akan mendukung ya Max Verstappen kayaknya. Untuk tetap bisa dukung Carlos menang aja deh, dukung Carlos menang deh guys. Ya maksudnya kalau Ferrari menang-menang, Charles Leclerc akan ada menang 1-2 pasti nanti akan ada. Tapi untuk champion kayaknya tidak bisa ya. Jadi ya sudah. Kalaupun nanti ujung-ujungnya champion ya bagus. Tapi kalau enggak ya udahlah ya. Wajar gitu. Wajar. Demi mental kesehatan mental. Ya demi kesehatan mental saya pribadi teman-teman ya. Karena ini udah round ke-10 gitu kan. Mental tifosi itu dihajar terus guys. Puncaknya tuh kemarin di Silverstone guys, itu wah nggak tahu lagi lah. Oke, sebelum kesana, sebelum gua marah-marah teman-teman, karena kayaknya episode kali ini gua bakalan marah-marah di Monaco GP juga versi 2. Ya, kita akan bahas dulu kejadian yang nggak akan dilupakan ya, kecelakaan yang super fatal. Tidak akan lupa. Ya, kecelakaan yang super fatal. Tapi gua kemarin browsing di Facebook, di komunitas, banyak sekali gue baca-baca tentang kecelakaannya gitu. Dan ya banyak sekali komentar-komentar yang unik. Nah tapi sebelumnya of course kayaknya gue kemarin sekilas ngecek tebakan 78 yang minggu lalu dan tidak ada yang benar teman-teman. Gue nebak Mick P8 bener, tapi kan kita harus salah. 78 ya. 7-nya gue nebaknya Ocon, tapi 8-nya Mick bener. Ternyata bener guys, gue nebak Mick P8 beneran bisa gitu ya. Bagus. Oke, jadi ya nggak ada yang bener teman-teman, yang nggak ada yang nyangka nebak Max Verstappen di P7. Jadi sepertinya masih ya kita akan lanjutin tebak-tebakannya P78 aja ya di buat Austria gitu teman-teman. Ayo, susah. Ya, jadi masih lanjut teman-teman ya. Dan kemarin kita sempat juga ada yang belum kita masukin ke undian. Jadi mohon maaf, gue lupa namanya siapa yang episode minggu lalu itu ada yang kelewatan. Nanti kita akan ikutin setelah ada pemenangnya ya bro ya. Jadi kan ini kalau nggak ada pemenangnya kan lu menang sendirian dong. Jadi nanti ya tunggu minggu depan ya. Oke, thank you banget kalau begitu. Kita langsung aja mulai kali ini Breaking Point episode ke-13 ya. Wow, ini udah episode 13, angkanya pas banget nih, angka cantik nomor 13 ya. Menuju kesialan tifosi yang nggak tahu keberapa ya. Kan 13 angka sial gitu ya. Tapi ya udahlah, ini pas banget episode 13. Oke, kita sebelumnya mungkin bahas mengenai kecelakaan seperti yang tadi udah gue bilang. Kecelakaan yang sangat-sangat super fatal. Dan ya kalau kalian kemarin lihat nimbrung bareng gue dan Noval, itu Noval sampai gak bisa berkata-kata. Gue cuma malah kebalik gue juga bingung. Itu kok bisa gitu loh. Iya. Jadi, soalnya gila semakin lama replay yang gak diliatin semakin deg-degan anjir. Iya, semakin deg-degan. Soalnya sumpah. Iya. Dan yang gue bikin deg-degan apa? Gue lihat George Russell lari ke Joe. Oh iya ke Joe, iya. Itu support jantung anjir. Wah anjir, sampai George Russell bela-belain keluar mobil lari itu gila itu. Ada something berarti gitu loh. Dan itu waktu itu gue nggak begitu jelas tuh awal-awal. Maksudnya gue cuma taunya Joe si George Russell lari untuk bantuin orang, tapi orangnya siapa waktu itu gue masih belum tahu. Gak jelas. Soalnya waktu itu kan kecelakaan ada Albon, ada Joe kan.
Jadi Iya. kirain Albon gitu. Malah ternyata. malah zone-nya nggak keinget loh yang waktu itu Iya iya kemarin iya. nobar tuh kayak Joe itu sama Albon, itu Albon ya Albon. enggak. Ya waktu itu. Albon Albon kan dia Albon ngomong gitu. Albon tapi Albonnya juga nggak disorot gitu kan. Nah, habis itu Iya benar. Albon pas banget disorot. Mobilnya tengah-tengah Terus jalan. satu lagi siapa? Aku juga bingung kan. Aku juga bingung terus di live chat itu mulai tuh Zobang. Wah, Soalnya anjir itu iya beneran. kebaliknya tuh Itu nggak bener-bener disorot. kelihatan sekelebetan doang gitu. Tapi gua jelas Iya, banget iya. tuh mobil kebalik gitu. Iya, Gila. 100% jelas banget itu mobil kebalik. Dan dengan speed lulusan di Silverstone, itu speed udah 200-an itu pas nyeret itu. Oh, Iya, lumayan sih. akselerasinya kan mobil Wah. F1 kenceng banget ya, asli Iya. parah, kenceng banget. Terus dengan pas senggolan juga yang later we found out gitu kan, itu kena Kesendok aja. pantulan, kena sendok Wah itu gila mobilnya sih, itu Russell, gila sih. Russell-nya Itu aman gitu kan. Zone-nya itu yang kayak literally kayak mobil udah kenceng terus di book gitu kan, jadinya wih kebalik terus slerek gitu langsung Iya. di-cut kameranya anjir. padahal Speednya Yang sama, kesannya speednya tuh sama cuma tapi kebalik doang. kesannya tuh cuma si George Russell padahal nyenggol biasa aja loh. Tapi ada tangling antara ban itu kali. Jadi mungkin kan karet ketemu karet jadinya lengket ya. Jadi makanya naik gitu Iya, mobilnya. bisa mungkin. Jadi ya aduh gila sih itu kecelakaan yang kita nggak sangka-sangka sih. Maksudnya tanglingnya kan paling yang melintir-melintir muter-muter gasing biasa lah. Lah ini sampai Gasing kebalik loh. Keangkat Gila. gitu. Regi nggak nonton nih bayangin. Lu pasti di rumah sakit nih. Lu tapi Ya, lihat gua lu udah- lihat highlight ya gua Reg udah- atau Ya, gue sih sebenarnya gak begitu nyangka ya tentang Silverstone karena gue taunya memang Silverstone dari tahun ke tahun ya gak begitu banyak drama yang terjadi kayak yang tahun ini gitu kan. Kita paling yang cukup hype ya Verstappen Hamilton gitu ya beberapa tahun yang lalu istilahnya dan sekarang tahun lalu. Cuman masalahnya sekarang ini berbeda 2020 banget ada sih. puncture juga tuh finishnya. Nah ini masalahnya ini beda sih. Ini dari awal aja kita udah disuguhin sesuatu yang bikin olahraga jantung gitu kan. Huge crash burn-nya terjadi di situ dan bukan sampai situ saja sih dramanya. Ada di pertengahan sampai akhir di mana ya kita ya jelas lah siapa yang jadi aktornya gitu kan di mana battle tersebut terjadi dan ada satu battle of the year juga menurut gua yaitu dari Hamilton, Perez, Leclerc. Oh kan. iya. Itu Yeah. yang paling wah banget sih. Wah, ada Alonso juga. Aduh, padahal gue bilang Alonso tapi Alonso enggak. nonton doang. Alonso nonton doang. Alonso nggak bisa bilang nyerang. gue Dapat menyaksikan seat the best VIP battle ya, seat VIP. Fit VIP banget tuh. Iya. Iya sih. Iya. Aduh, gue harus bilang mungkin Tapi ini Leclerc jadi gila yang ya bisa terbaik nahan sih. Alonso ya, pakai ban soft loh padahal. Soft. Jelas sih ya. Kalau ya Alpine sih kalau gue mah dari lihat apa ya? Gak bisa nge-push begitu hard banget gitu kan karena ya performa lah ya harus sadar juga gitu kan kalau Alpine mah dan overall sih gua mah ini 9 sih karena memang kalau misalnya gua nilai sampai 10 ini 9 karena memang ini yang terbaik sejauh ini sih yang terbaik dari awal sampai akhir pokoknya ini paling bagus sih harusnya sih kasih yang lebih cuman ini baru mau menginjak pertengahan sih. Kita nggak tahu nanti balapan apakah jauh lebih seru lagi atau enggak, tapi harusnya sih lebih seru lagi. Ya, mudah-mudahan nilainya sampai 10 ada lah ya balapan. Wah, ini keren sih asli. Oke. Dims. Menurut lu gimana? Gue punya 2 penilaian. Dari hati nilai 50 karena Binotto tidak danta. Dari logika nilainya 10/10 karena awal kayaknya kita nggak pernah dikasih jeda deh kayaknya. Kita dikasih drama awal Zhou, terus drama red flag, drama starting grid kualifikasi atau ikutin race, drama Russell, terus drama Lewis ngejar-ngejar, Verstappen kena debris belakangnya, rear end bumper hilang. Terus drama apa lagi? Lewis makin ngejar dua Ferrari bingung strateginya apa. Habis itu safety car, habis itu drama. Wah, anjir gak habis. Iya, jadi nontonnya gak bosan ya? Iya, digempur terus gitu. Iya, Dramanya enggak ada jedanya gitu. Iya. Jadi ya 10/10 sebagai fans netral, 5/10 bagi fans netral. Hancur. Oke. Nopal. Nah, ini 5 star match ya, 5 star race ya kan. 5 star maksudnya 5 dari 5 gitu kan.
Berarti 10 dari 10 ini gila sumpah. Tadi udah disebut juga ya dari awal, ya sebenarnya nggak crash pun, pasti mungkin ya, mungkin kalau nggak crash dan balapannya goes on as it's supposed to be gitu kan, kayak di tengah-tengah ada debris, ada battle, dive-bomb, bla bla bla, mungkin nggak bakalan turun jauh dari 4, tapi, Iya. karena ada tambahan drama di awal, terus, waktu restart gitu kan, Verstappen nge-push banget, terus Sergio Perez ikut nge-push, terus, ternyata di tengah-tengah Verstappen floor-nya nginjek gitu kan, floor-nya nginjek dari, kayak itu Wing-nya AlphaTauri. literally salah satu, kayak domino apa sih namanya, kayak butterfly effect ya dari AlphaTauri yang nggak sengaja front wing copot gitu kan, sampai ngenain Verstappen dan, nggak lupa Leclerc yang dengan, front wing cuma setengah gitu kan, bisa dibilang, 3/4 lah, 3/4 atau setengah, itu bisa nyamain Pace-nya. atau malah melebihin Pas Carlos Sainz slap gitu kan. itu Pas kemarin. slap Pas pace Itu sama dia, kayak Lewis. pas ganti ban hard. tukeran itu dia, Lewis yang memberikan notabene kalau aku lihat ini ya, ini literally his best performance so far ya di, So far. season ini. Ini sama aja kayak, Ferrari yang front wing-nya copot 1 gitu kan. Oh iya Itu bener. kemarin, Iya, iya. literally di awal dikasih chaos, mobil kebalik lah, dive-bomb-man waktu restart gitu kan. Di tengah-tengah kita lihat, strategi nih, perang strategi antara, Red Bull ya, yang ini strateginya aku ngomongnya ke Perez ya, karena Perez ini kan literally di tengah balapan kayak invisible ya. Oh iya bener. Invisible Iya, man. tiba-tiba Bener, tiba-tiba udah di iya, depan Nggak ya. kelihatan, tiba-tiba udah P4 coy. Itu sebelum safety car dia itu P4 loh. Iya. P4 atau kalau nggak P4, 5, 6 lah, Kayak itu P5 pokoknya iya. ngawur banget. Itu, Dia undercut perang semua strategi orang ya, gitu. itu dia Red Bull yang gila-gilaan, terus Ferrari yang selama berapa, 5 apa 6 lap gitu kan, Leclerc marah-marah, ini mau ditukar apa enggak posisinya gitu kan, yang di penonton juga sama-sama. Ini Iya. kalau nggak ditukar-tukar, pasti bakalan Lewis losing Lewis time nyusul ya. yang ternyata bener gitu kan, Lewis udah jelas banget FL gitu kan, Iya, 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 FL iya, dari iya. 3 detik Itu kemarin sampai gregetan juga sih. 1,8. Untungnya waktu itu pit window. Untungnya waktu itu, Pintunya open nih ya lap pit 3. window-nya ya, pit window open, mulai pada masuk pit stop gitu kan. Carlos Sainz pit stop duluan, Leclerc suruh lari, tapi kalau menurutku itu udah telat banget sumpah. Udah telat banget. Iya. Kenapa? Karena banyak Leclerc kalau aku bilang itu udah, tua gitu kan, udah tua, udah nggak bisa kayak mungkin 5 lap sebelumnya itu buat nge-push, buat nandingin fast lap-nya Lewis gitu kan. Habis itu kayak things udah mulai settle nih ya, Leclerc, di depan gitu kan santuy, Carlos Sainz juga di belakangnya. Soalnya waktu itu sebelum safety car-nya Ocon, itu Carlos Sainz losing pace ke Leclerc, aku inget banget. Iya Dia Iya, dari iya, 2 iya. detik, Ah. sampai 3 detik gitu kan. Iya. Terus Mike juga point out, "Ini Carlos Sainz mau kekejar sama Lewis nih," gitu kan. Terus udah enak kan, habis itu nggak lama kemudian kamera nyorot Sergio Perez nih, kamera nyorot Sergio Perez, di depannya Esteban Ocon pelan gitu kan, Iya. inget banget di Village, itu di Village. Iya, Di iya, Village iya. kayak, "Anjir ini Ocon pelat banget ya," terus, ini DRS pal, DRS. Nah terus, masuk, Ops. Lovefield, Kalau sorry, masuk ops berhenti. Iya, sebelum itu masuk kan, Oh sebelum apa sih sebelum namanya, masuk sebelum. yang masuk lu Brooklands ya? Brookland, Lovefield, Woodcock Abi gitu bukan? kan. Udah belok kiri, belok kanan, kok pelan ini kan, ini bukan DRS, ternyata beneran mesinnya meleduk, itu ternyata ada masalah fuel pump. Fuel Fuel pump pump-nya si lagi, fuel Ocon. pump lagi. Iya Ternyata si semua Ocon ya. ternyata Ocon yang hampir semua kena fuel pump ya. itu dia, hampir semua Kan mesin lah ya kena fuel pump gitu kan. pumpnya kan dari FIA soalnya. Itu dia. Iya ya. Dan pas banget itu lagi di old pit straight itu udah aku lihat dia plan exit dari Lovefield itu udah kelihatan ini safety car pasti. Soalnya dia ngambil kanan coy. Iya, iya, dia Kalau nggak dia kiri. berhenti di gravel itu masih VSC, mungkin, VSC aman gitu ya, soalnya mobilnya masih bisa didaratin ke pojok kiri kan. Nah ini dia berhentinya ke kanan coy, nempelnya tembok kanan gitu kan, ya udah. Iya. Safety Udah. car dan bener bang safety car, sisa waktu itu kan masih sisa 14 lap kalau nggak salah. Nah,
itu mulai di depan ya kan. Ini Ferrari double stack kali ini, Ferrari double stack. Ternyata Leclerc stay out. Aduh, udah Buru. Melawat. Gua udah Bubar. gua waktu itu sempet berusaha berpikir positif kan. Gue bilang ini mungkin karena ya sama apa namanya, karena waktu safety car is out itu Leclerc udah deket lewat banget nih sama maksudnya bukan lewat, maksudnya deket banget, jadi mungkin Ferrarinya bingung gitu ya apa. Oh iya. Maksudnya nggak mungkin takut kalau double stack gitu, jadi ya udahlah gitu. Kita juga kan waktu di stream juga gue belum marah-marah, gue bilangnya kayak ya udahlah ini Leclerc pasti turun lah, ini P4 paling P4 lah gitu. Gue emosinya setelah ngelihat pernyataan konyol dari Binotto setelah race gitu loh. Ini kenapa? Ya gitulah. Duh, nantilah kita bahas ke sana. Masih sabar. Iya, terus habis dari ini literally kita nge-round down ya. Berarti habis dari safety car gitu kan. Itu literally kemarin safety car kayak kan Carlos masuk tuh. Nah, pas banget pas itu juga lagi disorot gitu kan. Carlos Sainz ke kanan, Mercedes ya ke kanan. Ada yang lagi masuk di Velsiken tuh. Merah-merah. Ini mau masuk atau enggak. Terus ternyata safety car-nya nggak boleh di overlap kan sama Leclerc, terus abis Iya itu kan udah kelar, udah pas banget nungguin di Depan tikungan 1. Abbey, depan tikungan 1 di depan Abbey kan. Terus akhirnya wah ini Leclerc mau stay out nih, ditungguin ini apa ditungguin yang lain pada pit stop kan di kalau nggak salah. Iya. Kalau aku lewat kan kelihatan gitu kan pada berhenti semua. Leclerc ternyata stay out terus udah langsung panas, terus safety car in this lap gitu kan ya. Dan sebelum safety car in this lap tuh pas aku lagi sama Mike lagi ngobrol-ngobrol, ini Ferrari kocak gaming. Ternyata si ada radionya Leclerc, radionya Carlos Sainz tuh yang diomongin 10 gap mundurin 10 mobil. Iya itu itu gimana, dia. Aku dengernya suruh nahan doang, tapi ternyata nahan 10 mobil gitu kan. Ya waktu itu nggak terlalu kedengeran ya, soalnya kan suaranya double atau apa gitu. Pokoknya kita nggak terlalu kedengeran ngomongnya apa. Ternyata suruh 10 gap itu strategi macam apa? Pengen gue getok. Dan habis itu langsung Carlos Sainz itu langsung deketin. Ternyata kayak Carlos Sainz kan bilang kan stop inventing guys, I'm under pressure guys, come on. Ya iyalah, orang belakangnya Hamilton sama Perez, lu suruh defense 10 car length gimana anjim, ada-ada aja. Jadi ya mungkin harapannya Ferrari itu jadi ketika Leclerc udah mulai ngegas nih, Carlos Sainz nggak ngegas dulu gitu. Tapi kan nggak bisa gitu kan, kalau misalnya leadernya udah ngegas, ya gue nggak tahu sih, maksudnya nggak pernah ada kejadian ya, maksudnya yang sampai nahan terus biarin yang udah ngegas. Kan memang kalau setahu gue peraturannya memang nggak boleh nyalip sebelum lewatin garis start gitu. Jadi itu baru. Jadi Leclerc udah ngegas duluan nih oke, baru Carlos Sainz ngegas nih. Nah itu tapi kan itu kan dirty banget anjim, kan kotor banget kalau misalnya itu dilakuin. Itu kan kotor banget gitu loh. Maksudnya tim-tim lain nanti yang ada protes ke Ferrari gitu. Lalu main apa nih model begini nih gitu kan. Jadi ya bener Sainz ya jelas gak mau lah ngapain gitu. Dan ya maksudnya lap pertama setelah safety car in this lap langsung kesalip gitu Leclerc di hanger straight. Malah belum satu sektor Mike. Di Wellington ya, Wellington ya belum satu. Belum. Belum satu sektor itu langsung sebelahan gitu kan, masuk Brooklyn langsung ya iyalah lah C3 disuruh lawan C5 ya gimana ya, susah lah, gripnya beda anjim. Disuruh ten car leg pun ujung-ujungnya kejar-kejar juga sih menurut gue. Iya, kalau Leclerc maksain malah takutnya crash gitu kan. Jadi ya mending ya kasih aja sih. Anjir, Leclerc tuh pembalap terbaik sih anjir, maksudnya secara etika balapnya tuh dia pasrah, tapi gimana gitu ya, maksudnya itu dia tuh dibiasain kecewa tuh pas zamannya Singapura yang ke overcut atau ke undercut sama Vettel. Itu kan dia sakit hati banget itu waktu itu sama Ferrari, tapi dia masih setia anjir sama Ferrari, dia nggak pindah ke Red Bull, nggak pindah ke Mercedes. Tolong ini Binotto ya, ini udah tahun di mana, tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi ya, gue udah nggak berharap lah sama Binotto, orang dia nggak ada authority loh menurutku ya. Iya, maksudnya ini fans
nggak fans Ferrari pun mempertanyakan Binotto anjing. Kayak Kesel juga Emosi, dia Cok. kayak Emosi, kesel Cok. juga. maunya apa gitu loh. maksudnya Banyak banget, lu coy. kayak kesannya Binotto ini kayak di F1 kayak absen aja gitu, nggak serius gitu kayak. Ya Unserius tim kayak ini. kesannya tuh kayak lah kita kan menang kemarin tuh kan menang kemarin kayak gitu loh kayak Udah menang, kenapa harus menang lagi gitu kan? Kayak kalau sekarang ya berdasarkan komentar-komentarnya Binotto tuh kayak dia itu saking 50-50-nya gitu kan. Dia itu bener-bener berpegang teguh sama ngomongin nggak ada second driver. Padahal realitanya kan ini championship contendernya si Leclerc gitu kan. Yuk, kenapa dia nggak realistis aja loh? Kalau Leclerc bisa menang-menang terus, toh 25 poin bisa nambahin konstruktor gitu kan. 25 lagian poin kalau buat nambahin misalnya Minimalnya konstruktor. iya. kalau kemarin double stack kan gue udah Itu bilang dia. paling jelek Sainz kan turun ke P3 kan si Perez masih agak jauh gitu kan. Itu dia. Plus Perez Dan pun pasti juga bisa pit ngejar stop lagi. kan Perez juga pit stop juga gitu. Jadi kan nggak mungkin kecuali Perez sama Hamilton kemarin dua-duanya stay out. Nah itu mungkin Leclerc Baru. sama Sainz bisa turun ke 3 dan 4 gitu kan. 1-2-nya mungkin Hamilton sama Perez gitu. Tapi kan ya mereka old hard gitu. Lu Iyalah. ya jelas bisa lah ngejar gitu kan. Kalau pakai cara yang paling itu apa? Cara yang paling normal. Kenapa takut? Leclerc pit, Sainz agak ngerem-rem dikit. Kemarin gitu si Harus si iya, Leclerc harusnya udah tuh gitu. Harusnya gitu. Lah kemarin Leclerc kan udah ngerem ya kan yang kita udah lihat videonya kan Leclerc udah minta gimana kita ganti soft aja nih udah. Terus yang pit crew-nya kan bilang kan safety pit lane is close atau pit window close atau apa itulah. Yang mana terakhir kan dikonfirm kalau bohongan kan itu nggak close orang Binotto ngomongnya kita nggak mungkin masukin dua-duanya lah berarti kan nggak close. Ngapain lu bilang close ke Leclerc gitu kan? Ya jelas dia marah lah. Lalu bohongin gua lu bilang close gitu kan. Berarti kan banyak yang bikin Leclerc marah gitu. Maksudnya ya wajar gitu sebagai manusia digituin ya. Lah gua udah mikir strategi ini soft bisa, lu kenapa ngelarang-larang gua gitu. Soalnya kalau dilihat ternyata kalau sekilas dilihat ya ternyata double stack itu bisa banget loh. Mungkin ya maksudnya ini banget. karena Iya. yang bikin Leclerc itu bablas terus setelah itu Sainz masuk kesannya mungkin deket karena Leclerc-nya melan anjim. Karena Leclerc-nya kan melan. Kalau Leclerc itu langsung masuk ke pit gue yakin double stack-nya berjalan dengan lancar itu. Yakin gue. Yang seperti yang gue bilang mentok Sainz turun ke P3. Jadi ya masa Sainz nggak bisa sih battle sama Hamilton dengan mobil Nah yang itu dia. Ferrari kan yang mobilnya superior lebih kan. iya kan. Jadi Ya ini Dia superior. kita sebenarnya mau bahas ini di terakhir guys. Cuma ini memang selalu kedrag Nggak bisa. ketarik ke sana bisa, gitu. semua nggak bisa. Ini emang aduh maksudnya Otak eming ya. gua ingin membahas Beliau. halonya Zo, mau pengen bahas ya banyak gitu yang kecelakaan. Tapi kayak Itu terakhir. Ini dulu kita ketarik terus ke Ferrari guys. Jadi, aduh. Kita buang dulu kekecewaan kita nih ya. Literally Iya. 4 orang ya. Yang tifosi bener-bener pekat itu kan baik ya. Saya bukan tifosi Dims, tifosi 50-50. Bang Regi tifosinya Alpine ya. Ini literally 4-4-nya kecewa guys sama Ferrari. Gimana ceritanya Ngakak coba sih. gitu kan. Ya kan? Bisa Itu gitu loh. gua- Seorang Ferrari guys. Gue habis race kemarin ya, semalaman tuh setelah race selesai, semalaman tuh gue itu strolling around di Instagramnya Ferrari gitu, Instagramnya Ferrari, ya Ferrari lah basically lah. Wah komennya Lihat Twitter, wah komennya coy Binotto Komennya tuh- out, komennya, terus kayak Carlos you don't deserve this win, anjir pokoknya, wah gila lah maksudnya. horor. Gue kalau jadi Carlos sih, aduh, apa ya? Gue tuh nggak seneng, gue tuh nggak seneng. Serang aja sih. Gue ya Sama sampai menang juga ya. gue tuh at least kalau gue jadi Carlos ya gue pasti akan mention Leclerc di wawancara gue gitu. Gue kayak ya sayang banget sih untuk Leclerc, dia tuh harusnya mungkin dia yang menang bukan gue, tapi kayak kemarin pas Paul Leclerc tuh selalu menyanjung rekannya gitu kayak ya hari ini memang yang deserve pole itu Carlos Sainz karena tadi gue mess up lap terakhir gue yang mana itu berarti membuat gue membuat gue nggak deserve buat dapetin pole. Jadi yang deserve memang ya harusnya memang Carlos Sainz. Jadi gue happy buat Carlos Sainz. Dia tuh kayak gitu anjir, gue sukanya Leclerc tuh kayak gitu. Kalau Carlos Sainz bedanya dia nggak pernah
nggak pernah maksudnya jarang untuk simpati ke Leclerc gitulah gitu. Padahal soalnya kan jarang-jarang juga dia di depan ya, mohon maaf. iya Iya maksudnya juga, dan maklumnya di gila sih situ. maksudnya. Aduh, gua nggak tahu lagi maksudnya Sainz jadi dibenci anjir sama tifosi, kasihan juga gitu loh. Jadi aduh. Ya, tapi aku yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa banyak tifosi itu membenci strategis terbaik di tim Ferrari gitu kan. Literally guys, kemarin orang paling masuk akal di Ferrari sumpah itu Carlos Sainz. Doang. Bukan dari kemarin, kelihatan banget dari Monaco guys. Iya, Itu Monaco waktu kemarin dia itu kelihatan banget. Dia udah waktu dia nolak strategi, aku udah mikir ini ada something nih sama Carlos dia Sainz. kayak terjadi George Russell lagi lah. kan. George Russell Iya. inilah. Cuma Mereka- ya ada yang bilang juga kan kalau gitu kan. kalau Charles Leclerc itu apa let the team decide for him gitu. Tapi kalau Carlos dia yang decide. Itu Ya, bedanya. Ya, itu masalahnya yang menurutku masih tapi powernya si Carlos sih. menurut gua kemarin juga Leclerc kan minta soft gitu. Jadi sebenarnya udah diminta gitu sama Leclerc, cuma ditolak gimana gitu. Timnya aja yang nolak gitu. Aku bingungnya kenapa Ferrari ini nggak apa sih namanya ya, kayak bener-bener book buat mungkin tuh kalau kayak di tim debriefnya itu tadi kan udah dibilang kan Carlos Sainz dia bisa ngurusin strategi sendiri, Leclerc ngerin strategi tim. Berarti kalau setiap lagi balapan Leclerc mau minta A, B, C jangan dirutin ya kan. Mungkin kemarin itu waktu balapan terjadi gitu, bisa aja Mike, bisa aja gitu kan. Kita nggak tahu nih dan literally setiap kita udah lihat ya, aku ya nggak jauh deh Monaco sama kemarin itu kan. Kita lihat Leclerc selalu nggak tahu kenapa dari strategi tim pasti diacak-acakin semua. Dari Ferrari-nya yang acak-acak dan mungkin nggak mau adaptasi sama keadaan gitu kan. Yang benar-benar bisa adaptasi sama keadaan kelihatan jelas di track siapa Carlos Sainz yang dia yang balapan, dia yang sambil mikir gitu kan, literally it's Sebastian Vettel all over again sih, sumpah. Suruh mikir, suruh apa sih namanya, suruh balapan kan, jadi kasihan. Ini kasihannya bukan cuma ke Carlos Sainz juga, ini at some point Carlos Sainz itu bakalan bisa dia mungkin ya apa sih namanya kayak bisa lebih sadar gitu kan. Ini powerku buat minta-minta strategi lebih enak nih. Jadi kayaknya at some point dia bakalan lebih bisa lebih melakukan hal yang lebih ekstrim sih, kayak misal disuruh tukar posisi nggak mau bisa aja gitu kan. Dan kemarin untungnya waktu di awal-awal race masih mau tuh. Jadi ya I don't know what happened with Ferrari man. Strategi paling kocak balapan strategi paling kocak kemarin tuh dari Ferrari. Sebelum gua marah-marah panjang lebar, kita tanya dari sudut pandang Alpine lover nih. Gimana Rek, lu Ferrari Rek? Ya Ferrari gue gak paham juga sebenarnya. Kalau misalkan dilihat dari performa sih gak usah dibahas lah. Kalau soal performa gitu kan mobilnya udah the best. Ini balik lagi sih ke timnya ya. Ini ibarat kalau dari sudut pandang gue Charles Leclerc melawan timnya dan yang lainnya gitu kan. Karena memang ya kayak gitu kan Leclerc kenyataannya plus ya. everybody. Iya. Atau Charles is fighting against his team and all others gitu ya. Jadi ya kenapa gitu kan. Ini mau suruh bangun juga ke timnya gitu boleh gitu. You need to wake up gitu ya, ke Ferrari-nya karena memang kenapa gitu ya. Jadi kayak merusak apa ya? Race-nya Charles Leclerc gitu kan. Istilahnya kayak gitu sih. Gua sih apa ya? Masa gua harus bilang GWS ke Ferrari gitu ya. Sebenarnya kan memang mereka bagus sebenarnya. Cuman kayak gitu ya. Gua gak paham gitu ya. Mereka sakit bener-bener. Mereka Bener sakit sih. cuma ini enggak sehat. Apa ya? Ferrari tuh harus mulai yang gua nggak tahu tuh masalahnya gini loh. Apa? Karena kan semua itu ada strukturnya gitu ya. Misalnya yang ownernya Ferrari nih untuk Ferrari F1 ya. Ownernya Ferrari dia apa visinya dia tuh apa di Ferrari? Apakah hanya sekedar pokoknya gua ikut F1, pokoknya mobil gua kenceng, ya udah pokoknya tugas kalian kan, apalagi mereka kan ini banget nih apa namanya sukanya kan nge-hire-nya orang-orang Itali nih gitu kan kebanyakan. Oh iya. Jadi dulu ya.
Jadi gue nggak tahu nih, itu yang pertama harus kita tarik dulu nih ke akarnya gitu. Apa gitu yang soalnya kalau misalnya gue owner Ferrari misalnya, gue ya of course misalnya gue kepingin Ferrari harus champion ya, kita udah nggak champion berapa kali kita, walaupun kita emang punya banyak sekali champion, jauh lah dibanding Mercedes, kita punya berapa belas gitu kan, atau berapa puluh, gue juga sebenarnya lupa juga detailnya. Banyak lah pokoknya Ferrari itu champion konstruktornya banyak. Nah terus gue ngeliat nih, ini Binotto kenapa begini, gue pecat langsung anjing, gue ganti. Lah iya dong. Pasti. Iya kan? Iya, Nah, iya. iya kan? Pasti. Iya Betul-betul kan? tahun masalahnya. Maksudnya ya oke lah, maksudnya teguran-teguran, tapi kok kayak gini terus gitu loh. Nah, makanya gue jadi ingat gitu. Maksudnya, wah ini akarnya gimana dulu nih? Apakah mereka nggak masalah Ferrari seperti ini melihat fans-fans yang menghujat-hujat, bahkan tifosinya sendiri aja menghujat gitu. Jadi apa? Ya itu yang harus dilihat. Apakah mereka hanya kepingin pokoknya di F1 kenceng kan. Kemarin Binotto juga pernah bilang ke target kita kompetitif lah mobilnya, kalau untuk champion itu lain hal lagi itu loh. Beda lagi pokoknya kita kompetitif aja. Mentalnya aduh. Anjir itu harusnya dari situ gue cukup lagi. Iya Terlalu dari cukup lagi, itu mobil Verstappen yang make hilang Jadi, anjir Verstappen sumpah. gue percuma, gue mau marah-marah ke Binotto percuma juga kalau misalnya atasannya Binotto juga bilang you're doing a great job ya gimana gitu. Maksudnya kita sebagai fans ya kurang sih. siap mental aja gitu. Kucing gue lagi tiba-tiba manjat-manjat. Enggak, ini yang kucing satunya yang gimana. Udah bang Ferrari ya. bukan yang ngikutin orang Itali, cuman emang Ferrari era dulu yang kebanyakan engineer-nya orang British. Itu lebih dulu lebih diverse. Michael Schumacher diverse dulu lebih diverse. Benar. Itu lebih percaya. Dulu lebih diverse. Anjir sih, ini gue yakin Michael Schumacher kalau misalnya masih hidup, gue yakin dia bakal involve sih di Ferrari sih. Maksudnya bukan masih hidup, masih normal guys, masih hidup ya, tapi maksudnya masih normal. Masih bisa bolak-balik ke itu lah ya, ngurusin F1. Kayak kalau kita bahas dikit nih ya, Ferrari zaman dulu tuh waktu Michael Schumacher datang tahun 95 kalau nggak salah ya, 95 96 itu kan. Transisi ke Ferrari itu dia bawa literally tim sendiri, bawa Jean Todt gitu kan. Ceritanya clean tim principalnya Jean Todt, terus bawa Ross Brown yang ngurusin mobil, sama satu lagi engineer yang bikin mobil, aku lupa namanya, kalau nggak salah Sullivan siapa gitu. Itu yang bikin mobil gitu kan, dan literally kayak tahun 96 masih mediocre kan. 98, 99 itu Eddie Irvine waktu Michael Schumacher cedera, dia bisa juara cuma kalah di balapan terakhir gitu kan. Tahun 99 kan. Sejarah kalian lebih paham dah. Iya. Udah dari 98 Schumacher bisa challenge dikit lah ya, terus 99 Eddie Irvine loh ya. Hitungannya second driver bisa challenge Mika Hakkinen loh. Gila kan? Terakhir. Kayak itu dia mobilnya bagus, terus strukturnya udah bagus tuh. Akhirnya tahun 2000 sampai 2004 dominasi ya. Akhirnya turun di tahun 2005 gitu kan. Dan setelah tahun 2005 itu literally downfall kan. Jean Todt hilang, Ross Brown hilang dan pindah ke Honda. Ke Honda. Ke Honda, Brown GP langsung juara. Terus jadi Mercedes gitu kan. Sampai sekarang. Yang jadi Mercedes, dan di Mercedes ketemu siapa lagi? Michael Schumacher lagi. Iya. Gitu kan? Jadi literally yang kalau kita lihat dari ini tuh Ferrari ini kurang cari orang yang berkompeten sih, orang yang punya determinasi tinggi kan. Kalau Michael Schumacher of course kita tahu lah ya, dia itu on and off the track itu determinasinya tinggi. Dipasangin sama orang yang pinter kayak Jean Todt sama Ross Brown, literally krunya itu ya udah nggak harus orang Itali, nggak apa-apa, nggak harus orang Itali. Itu dia, nggak harus orang Itali gitu kan. Kayak dulu Lewis Hamilton pernah mau ke Ferrari, cuma dia nggak jadi. Kenapa? Karena dia nggak boleh bawa temen-temennya gitu. Kayak kru-krunya itu kan, dia nggak boleh milih orang, dia literally harus dari orang Ferrari gitu kan. Jadinya ya aku nggak kaget sih kalau Ferrari kayak gini. Beda lah kulturnya Michael sama Schumacher tuh Mercedes guys. Dulu bawa ke Ferrari tuh posisi Ferrari tuh terpuruk loh. Iya. Dan posisinya kayak gitu. Kayak Lewis ke Mercedes persis.
Jadi Heeh. makanya apa ya? Gue bingung sih, makanya gue bilang Mick Schumacher jangan deh ke Ferrari deh. Mending ke yang lain. Serius. Kalau Red Bull. Red kalau Red Bull. Bull iya Mercedes. kalau potensi dia bagus gitu, mending ke tim lain gitu yang memang targetnya emang world champion gitu. Kalau Iya. Ferrari ini cuma kayak targetnya kenceng aja gitu. Kayak pokoknya kita kencang gitu. Kompetitif gitu. Anjir. Udah Jadi aja udah. ya makanya kita Tapi- sebagai tifosi ya udah gitu, maksudnya coba kayak cari selingan gitu maksudnya, karena kita kepingin world champion, Selingan. maksudnya kita kepingin Ferrari world champion udah hampir mustahil gitu kalau pemimpinnya aja begini gitu loh. Jadi ya realistis aja gitu, maksudnya kita berharap terus ya mungkin bisa world champion, tapi mungkin harus butuh 7-8 keajaiban dunia kali ya gitu. 10 keajaiban dunia, jadi Jijak. harus butuh miracle banget gitu. Dan ya. Masih sama sih itu Ferrari itu. maksudnya apa ya, gue nggak paham sih, maksudnya Ferrari harus diapain ya. Mungkin kalau menurut gue harus ganti orang semua, paling bener udah. Dan ya semakin kesini gue semakin benci sih sama Binotto. Awalnya gue bela-belain, Binotto nggak apa-apa lah gini-gini. Semakin kesini aduh semakin nggak beres itu orang gitu kan, maksudnya kayak gue nggak paham gitu, maksudnya argumen Itu nih ketawa setelah balapan Charles Leclerc dimarah-marahin tuh ya, nggak tahu dimarahin atau diapain gitu kan kemarin di Silverstone. Jadi kayak Ditujuk. This Iya, is the betul. worst day in your life so far. itu kayak aduh nih. lah itu kasihan banget Leclerc. Aduh. Sekarang Leclerc udah lu kacauin gitu kan, bukannya ditenangin malah diancam-ancam gitu. Kayak itu kan gesturnya kesannya kayak memarahin ya. Gue nggak tahu percakapannya apa ya, tapi yang untungnya dia nggak gini ya Binotto ya, nggak Italian gestur ya gitu. Italian gestur ya. Tapi pas itu enggak apa Martin Brundle kan komentator ya. Pas dia lagi kamera itu Martin Brundle bilang kayak apa? Please don't gitu kan. Binotto is like do not complaining about the pit stop. Do not complaining about the pit stop. It's like what he say. Jangan komplain, jangan marah-marah gitu kan. Tolong ya, ini driver yang awalnya ada kans besar jadi juara terus tiba-tiba diobok-obok sama strategi. Gimana nggak ngomongin gitu kan? Ya maksudnya semua orang ya kayak Binotto bilang it's common sense kata dia kan. Nah kita juga sebagai penonton ya, kita sebagai penonton ya bisa bilang common sense ngelihat Leclerc. Iya. Kita nggak masuk ya. Common sense kita bakal bete sama lu terus gitu. Lalu apa pembalap lu yang berpotensi aja lu acak-acak gitu kan. Jadi ya kemarin Carlos Sainz menang itu hoki loh, karena battle Leclerc di belakang ditahan terus si Hamilton sama maksudnya Perez, bisa gue bilang hoki gitu, karena kita nggak tahu kalau misalnya kemarin Leclerc langsung ngelolosin Hamilton sama Perez, apakah Sainz masih bisa menang. Dan still Sainz nggak terima kasih ke Leclerc karena dia udah nahanin Perez sama Hamilton gitu. Dia pokoknya ya I'm happy aja gitu. Jadi kan ya itu yang gue kurang suka dari Sainz sebenarnya gitu, gara-gara itu sih. Mungkin ke bawah senangnya kali kayak. Ya iya sih. Belum pernah ini menang kali. Belum pertama kali menang gitu kan ya. Jadi ya, kemarin dia juga pertama kali menang juga biasa aja kan, maksudnya nggak kayak happy pertama kali gitu. Dia kayak gue yakin di lubuk hati dia pasti juga ada ngerasa bersalah itu. Ya jadi nggak pamos-pamosan. Jadi nggak kayak happy banget gitu, enggak, biasa aja gitu dia kayak ya happy biasa ya. We did it guys, we did it gitu doang anjir. Brazil itu. Iya. We did it guys, we did it gitu doang anjir. We did it. Gue jadi karena I did it. Gue nggak ngomong we lo. Gue ngomong. Iya. Dia nggak famous, nggak apa anjir. Aduh. Mikir strategi sendiri gitu kan. Kayak tim itu strategi yang dia dengerin, cuma waktu dia disuruh ngelet Leclerc yang mana itu aja juga nambahin pace 322 itu dia kan, pokoknya kayak nggak berefek banget gitulah ya. Oke lah, mungkin supaya nggak ini berkepanjangan ya. Jadi intinya kemarin itu the best option menurut kita ya, mungkin kita bisa salah juga. Maksudnya kita kan bukan expert nih. Tapi menurut kita the best option kemarin itu adalah double stack. Dalam memasukkan Leclerc juga untuk ganti ban soft dengan kan waktu itu concernnya Binotto kan dia bilang it's common sense untuk tidak
Common sense itu ada apa ya teman-teman ya? Bahasa Indonesianya itu apa? Logika gitu ya. Masuk akal. Masuk logika, akal ya. Masuk logika, akal. Itu masuk di Paling akal masuk akal. kalau terjemahannya itu pokoknya kata Binoto adalah masuk akal kalau kita tidak mengepitkan Leclerc karena Leclerc itu kondisinya P1 dan masih mempunyai ban hard yang sedikit fresh karena masih 4, 5 atau 6 lap gitu. Jadi menurut dia akal Binoto, menurut dia ban fresh hard bisa lawan ban fresh soft gitu ya. Jadi nah, itu akalnya Dengan Binoto front guys wing ya. damage. Dengan front wing damage ya. Gua jujur Gua nggak sama sekali nggak mempermasalahkan front wing damage karena gua tahu front wing damage di F122 itu nggak terlalu ngefek teman-teman. Maksudnya ya ngefek mungkin tapi kecil banget. Untuk Leclerc dia bisa ngatasin dan dia masih bisa mengungguli Carlos Sainz yang mobilnya masih utuh guys. Jadi ya kita bilang aja nggak terlalu ngefek lah ya. Jadi gue cuma mempermasalahkan ban hard menurut Binoto, menurut logika dia gitu ya. Ban hard dia bisa ngelawan Iya guys. ban soft guys. Jadi kan itu ya. Jadi ya jadi menurut kita ya harusnya double stack aja gitu. Maksudnya nggak masukin gitu Leclerc ganti soft kalau banyak senario. Oke, kalau misalnya Hamilton stay out gimana? Ya kan dia ban hard. Ngapain lu takut? Tinggal disalip. Tinggal disalip Mobilnya orang Ferrari ban soft. paling kenceng di grid. Iya, mobil Ferrari paling kenceng. Kemarin guys, kenapa kok kemarin Ferrari itu messed up? Ya balik lagi ya, ini kalau seandainya tujuannya adalah juara dunia teman-teman. Ini kita berandai-andai ya, kita nggak bahas masalah competitiveness ya. Ya. Karena kemarin Max Verstappen itu ada di belakang gitu kan. Iya, adalah 100%. Adalah benar untuk mengorbankan kemenangan pertama Carlos Sainz. Karena Leclerc akan mendapatkan full point dan mungkin bahkan bisa mendapatkan fastest lap teman-teman. Kalau diganti dengan ban soft fresh. Kemungkinannya lebih besar ya, walaupun memang ada front wing yang lagi tadi gue bilang nggak terlalu ngefek ya front wingnya. Jadi mending Carlos Sainz yang stay hard, bodo amat ya. Maksudnya secara kasarannya nih teman-teman ya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya Charles Leclerc P1 plus 1 poin fastest lap kalau dapat itu dapat 26 poin, sedangkan Max Verstappen kemarin cuma dapat berapa? 8 poin, 6 poin ya. 6 poin. P7 6. 6. Ya, 6 poin guys. 6. Bayangin, 6 poin. Tapi kemarin Leclerc malah cuma dapat yang mana bisa 26 poin, malah dapatnya cuma 10 ya. 25, 18, 15, 10. itu 12 sama 10. Iya. P4 12. Akhir 12 apa 10? Wah. Ya pokoknya 12, 10 P5. 12. Oke, berarti 12, cuma 12 dan Verstappen dapat 6 poin. Jadi cuma unggul 6 poin instead of 26 poin, unggulnya 20 poin guys kalau bisa 26 poin. Bayangin, Ferrari mengorbankan 20 poin lebih unggul dan cuma rela membiarkan Carlos Sainz menang, yang mana menang pun poinnya Carlos Sainz masih di bawah Charles Leclerc. Nih. Ya, Leclerc cuma dapat berapa tadi? 6 poin unggul dari Max Verstappen. Ngapain Binoto? Ya tapi sekali lagi, ini di universe di mana Ferrari kepingin world champion guys ya. Tadi kan balik lagi ya, world champion itu bukanlah target dari Ferrari ya kan. Oleh karena itu saya mendukung ya George Russell dan Max Verstappen lah untuk bisa maju menjadi world champion ya. Mike udah bersabda. Gue kasihan sama Leclerc sih. Mana pembalap mana yang targetnya cuma kompetitif Binoto. Dia bikin gue tinju asli Binoto sumpah. Maksudnya jangan. Puncak. Sedih. Tahun ini kalau sampai Red Bull nggak double champion sih, itu aku bingung coba gimana ceritanya kalah sama Badut, guys. Kalau Red Bull sampai kalah sama Badut, kocak sumpah. Kemarin tuh Red Bull fight-nya hard banget, lawannya Toto sama Horner, gotok-gotokan sampai mereka, wah fight mulut juga.
Anjir lawannya tahun ini cuma Binotto. Udahlah Red Bull udah pasti menang Easy anjir. banget. Sumpah, kemarin Easy. tuh kemarin Aduh. hokinya Carlos Sainz ada front wing AlphaTauri guys. Kalau nggak ada front wing AlphaTauri Ya Max kemarin yang menang. Kelar sudah ya. Iya. Max menang pasti. lagi dah. Mau Max Iya. pakai ban apapun, mau pakai medium itu kesalip itu. Wah, kocak. Ya Bener. asal Max Bener. nggak stay out hard ya. Gue yakin. Asal nggak fail. Gue yakin itu Max masuk kemarin kalau dia Iya. double Posisi stack berapapun sama dia pasti Perez. masuk. Posisi Orang- berapapun dia masuk lah. McLaren aja masuk di lap kedua loh. Jadi safety car McLaren kan sempat stay out tuh. Lando kan sempat stay out. Terus abis itu dia masuk gitu. Dia cuma kehilangan satu posisi. Sadar gitu kan. Satu posisi gitu, sadar. Wah ini tolol nih. Kita masuk Masih aja lah. ada. Soft semua di depan gitu. Iya kan? Masih kepikiran ya. Masih Iya. kepikiran gitu. Mereka insecure. Masih ada gitu. common sense orang biasa guys itu. Nah, di common McLaren. sense lagi-lagi ya Common guys. sense, yes. Binoto ngomongnya common sense anjim. Itu Padahal sense-nya dia doang gitu kan. Yang Itu gak gila. jelas. Harusnya ngomong random ganti. banget. In my common sense gitu loh ngomong gitu ya. Enggak, Ya, maksudnya itu baru. lu bayangin Leclerc kan bilang, "Oke, guys, kita nggak bisa, gue nggak bisa berkomentar banyak, yang penting yang jelas gue akan mempertanyakan ini nanti waktu rapat gitu kan." Nah, dia oke, ini bayangin lagi rapat Ferrari untuk review race di Silverstone gitu kan. Terus kayak Leclerc tanya, "Oke, bro, kenapa oke Binotto, kenapa kemarin kok gua nggak diikutin soft ya?" Ya itu kalau logika gua lu memang harusnya stay out Leclerc. Udah mau ngomong apa Leclerc coba? Mau ngomong apa? Itu Mau ngomong udah apa? sih. Kalau aku dari Leclerc ya keluar bakso semua. Ngomongin bakso guys ya, es jeruk, seger. Gua jadi Leclerc, gua DM Horner, gua DM Toto. Bro, lu mau tahun depan lu mau ambil gua nggak? Ada kontrak gak? Tolong bro, selamatkan gua. Oh, Ya, dari Leclerc keluar meeting nutup pintunya kayak Magnussen. Brak. Alpine deh, maksudnya gua lebih rela Leclerc di tim yang jelek tapi fight di Williams gua rela ada Leclerc. Sumpah, ketimbang mobilnya kenceng tapi ditolol-tololin begini sama mentalnya timnya anjir. sendiri anjir. Sumpah kasihan mentalnya Leclerc Ferrari anjir. itu mentalnya Ferrari sama Williams saja masih bagus Williams sumpah Iya. kemarin tuh. Williams kemarin scrapping 4 points kan. Iya. Latifi itu strateginya kemarin di midfield itu literally common sense itu gimana kayak rotasi ya dia kalah pace of course ya kalah pace tapi masalah strategi Williams itu salah satu yang ya kalau menurutku nggak jelek-jelek banget lah strateginya pasti bener gitu kan ngikutin of course karena ngikutin yang depan dan ini aja Ferrari nggak becus banget di depan coba paling ini kemarin intinya literally Gak ada habisnya lah guys. Kita Itu bahas sih. kebodohan Ferrari itu gue bisa ngomong ini selama 24 jam penuh guys. Gue bisa 1 jam tidak cukup. Horor ini. ya Ini gue bisa udah mau membuat telinga kalian berdarah. Gue marah-marah tentang Ferrari itu bisa banget guys. Jadi Untung ya Nanti untuk komen lanjut nanti komen. demi keamanan dan kenyamanan ya silakan kalian komen lah. Maksudnya menurut kalian Lanjut di gimana komen, gitu. guys. Maksudnya Iya guys. komen aja guys, komen ya. Ya. Jadi kita lanjut. Kita bahas ya dengan berat hati kita harus move on dan kita akan bahas Austria guys ya. Coba aja Carlos kemarin nurut ya suruh Carlek. Oh udah kita makin panjang nih video nih. Iya. Wah. Iya benar juga dah. Itu nggak nurut. Untung dia nggak nurut. Makin panjang nih video. Mana Iya. ada strategi? Aduh, udah guys. Gua terusin nanti ya. Iya. Udah guys. Cukup kita Dah. lanjut di Austria guys ya. Yes, Austria. Strategi macam apa yang Gua- bakal dikeluarkan oleh Ferrari? Gua Soalnya cuma minggu ini berdoa, tahapan ini. gue cuma berdoa nggak ada, maksudnya gini, strategi Ferrari itu akan tercecer ketika ada kejadian yang mendadak teman-teman ya. Jadi makanya doa tifosi itu adalah balapannya normal, standar. Kalaupun safety car Leclerc masih jauh gitu, Jauh masuknya masih bisa mikir gitu ya. Jadi kalau Benar, sumpah, jadi kalau ada kayak kemarin kan kayak misalnya di Monaco itu kan karena tiba-tiba hujan jadi kering tuh mendadak gitu kan. Gimana nih? Pusing. Ya kan? Terus di Sekarang Silverstone gue juga udah paham. tiba-tiba Ocon SC mendadak gitu. Leclerc udah mau masuk ke pit stop ini gitu kan. Nah, jadi doa para Gua udah tifosi paham. cuma bisa balapan dari ronde 11 sampai ronde 22 itu tidak ada kejadian mendadak yang membuat Ferrari itu bingung 7 keliling Betul, atau 10 betul, keliling betul. teman-teman ya. Jadi Jangan itu dikasih. aja.
Dan dikasih kayak gitu lah. Kalau Ferrari itu tidak ada kejadian yang mendadak, gue yakin Leclerc bisa golin lah Ferrari gitu ya. Jadi Bener, itu aja bener, teman-teman bener. ya. Kalau ada Bener, event bener. yang mendadak udah kita pasrah. Pokoknya begitu ada event mendadak, udah. Ferrari, udah. guys. Soalnya Keluar. itu di pitbullnya guys ya, waktu ada tiba-tiba SC langsung pada Iya, Ece keluar kayak langsung ngapain. kayak ada buffer di dahinya gitu guys. Ya kan? Jadi kayak kita Ping 19 kita ngapain ya? Terus Binotto ngomong, ya udah suruh stay out aja orang Leclerc di Ya depan. Oke, pit lane is closed, Leclerc you cannot stay in, stay out. Anjir. Terus ada radio masuk. Wah, ini lagi jadi bahas lagi guys ya. Udah cukup, pindah. Ya, Ya. Pokoknya guys, Ya. untuk kalian para tifosi ya atau F1 fans yang tidak menginginkan Red Bull menang dengan mudah, tolong doakan tidak ada event-event yang mendadak Mendadak. untuk Kalau nggak doakan Mercedes ngebut lagi, sumpah aku mendingan nonton Iya. Mercedes lawan Red Bull guys Nggak, daripada Ferrari lawan ya Red Bull. tuh. ya bener sih, ada benernya sih, ada benernya. Cuma Mamalia nggak jelas itu yang satu tuh. iya bener sih. Tetap ya gimana ya, namanya lihat Ferrari kenceng tuh kan tifosi ya seneng lah ya guys ya. Tapi nggak tahu lah guys, gue juga gue udah diambang-ambang nggak mau jadi tifosi lagi gitu. Nyesel gue ngaku di TV lagi. Ya udahlah. Nyesel gue ngaku tifosi di TV lagi, aduh. Gimana Harusnya lu jangan perasaannya? ngaku. Ya gini lah ya, apa Gitu dah. perasaan fans MU dan Arsenal guys ya. Gue paham lah, gue paham guys. Aduh. Masuk goa sampai akhir tahun guys ya. Jadi kalau Wah, bilang iya. Ferrari next year is our year itu bohong teman, karena our year itu ketika Binotto keluar guys atau digantikan. Itu menurut gua bisa ada harapan our year. Tapi kalau masih Binotto, gua rasa kalau nggak ada keajaiban tertentu, gua rasa Ferrari nggak bakalan bisa juara dunia. Teman. Minimal kayak Arriva Bene guys. Itu Iya, kalau udah- Arriva udah- Bene ngurusin Ferrari sekarang guys, juara itu bisa tuh. Ya, kalau Iya, Arriva iya. Bene ya. Soalnya pas era Arriva Bene itu yang mistake drivernya kan. Kalau bisa Iya. dibilang ya, yang mistake drivernya bukan strategi. Mercedesnya juga strong banget gitu ya. Iya. Mau gimana ya? Carlos Sainz. Charles Leclerc padahal satu-satunya pembalap yang bisa menyaingi Max Verstappen loh. Jadi Sebenarnya. sayang banget. Maksudnya Sebenarnya, Hamilton, Russell mungkin Kalau bisa ya, enggak, Russell cuma kan gitu. mobilnya masih kurang gitu ya, karena mobilnya aja kurang gitu ya. Hamilton dia- bisa juga. Di Austria kita nggak tahu nih gimana nih di Austria. Ya Austria kan kandangnya Red Bull nih, yang mana ya harusnya Red Bull udah punya data yang super powerful, data yang bisa membuat mobilnya tuh super ready di sana. Bahkan Max Verstappen tahun 2018 aja dari belakang kalau nggak salah bisa menang gitu ya. Jadi 19. ya dari 19 bisa Yang menang. tos sama Leclerc gitu kan. Iya, kita malah Iya. kayak Tos sama Leclerc. Iya makanya jadi yang Leclerc dikeluarin ya, maksudnya di turn 1 Iya, kan dia iya, dikeluarin iya. terus gak dapet DRS tuh Leclerc, ya kan? Jadi kalau menurut gua ya ini akan menjadi tantangan berat untuk Ferrari teman-teman ya, untuk tidak melawak lagi ya. Gua gak bilang tantangan berat untuk Red Bull karena Red Bull pasti gampang di sini. Jadi Hujan tiba-tiba hujan. Wah. Kelar. Jadi- bener Dadakan. kata presiden. Lawanmu adalah bangsamu sendiri. betul. Jadi ya, kalau pokoknya intinya Leclerc tuh nggak apa-apa kalah. Yang penting kalahnya tuh jangan karena tim gitu loh. Kalahnya tuh benar-benar karena ya udah kalah aja, memang kalah kenceng gitu. Minimal. Iya gitu loh. Jadi ya gitu, itu pasti kita tifosi ngerti. Oh iya ya emang Oh, emang iya. Mobilnya kalah. begini, maklum. Iya, kalau kayak gini kan Ini. tifosi semua bete gitu. Lihat Instagramnya lah guys. Kalian kalau penasaran cek aja Insta. Sampai sekarang pun Instagram, postingan Twitter, race week Austria. Kalian lihat komennya. Please jangan messed up strategi lagi. Tolong jangan badut Udah. lagi. Ya, silakan. Wah, serius. Bener-bener tifosi itu marah-marah guys di sana ya. Jadi gua juga beberapa akhir-akhir ini marah-marah terus di sosmed guys. Semua gua balesin komen-komen orang-orang ya yang bilang Leclerc harusnya ganti front wing dan segala macam ya. Gue jelasin front wing di sini nggak terlalu ini gitu ya. Jadi ya Oke, Iya udah. Jadi- ngebut lah ya. tadi mau Ya, bahas apa Austria. Zhou ya? Austria Austria, ya Austria. Zhou ya sebenarnya nggak perlu bahas banyak juga, yang penting kita udah tahu ya pentingnya halo teman-teman. Sehat. Udah. Dan ya ini mungkin sedikit aja karena gue ada baca nih di Facebook kalau nggak salah. Jadi ada yang bahas tuh. Nah ini ternyata kemarin kita ditunjukkan sisi negatifnya halo.
yaitu Bikin stuck ya? membuat mobilnya itu bisa kebalik 180 derajat gitu. Kalau misalnya itu nggak ada halo, mobilnya mentok miring gitu karena center gravity-nya kan nggak di tengah gitu. Oh Dan iya. Oh iya. jadi ini kemarin apa ya teman-teman ya? Ya ini sisi negatifnya halo. Tapi kalau menurut gua kemarin Lebih kan banyak positifnya sih. iya lebih banyak positifnya. Memang membuat center gravity-nya ini dan mobilnya kebalik gitu. Tapi kemarin yang dipertanyakan adalah roll bar-nya Benar. ini Alfa. Alfa Romeo gitu. Alfa. Kenapa roll cage atau roll bar-nya tuh bisa keras gitu. Jadi makanya Betul. halo-nya Terus jadi gitu. jadi ini. Hancur. Kalau misalnya itu roll cage-nya aman, gua rasa jadinya nungging. Jadi kepalanya Joe nggak perlu sampai Iya, terlalu Ya gua setuju. masuk gitu loh. Gue yakin tuh mungkin karena lehernya Zoe udah dilatih sedemikian rupa jadi mungkin harusnya aman ya lehernya ya. Tapi tapi gimana ya? Orang bilang pembalap F1 tuh build different guys. Jadi kayak bayangin crash kayak begitu aja Guan Yu Zhou tidak lecet satupun guys. Jadi cengir itu kan sempat di broadcast kan. Jadi Iya, kalau menurut gue ya udah berarti udah jelas F1 itu safety-nya udah bisa dibuktikan 100% aman gitu. Masalahnya nggak lecet loh guys. Kalau misalnya patah tulang nih atau ya amit-amit apapun lah pokoknya yang cedera lah. dikit gitu. Nggak ada anjir. Literally Kemarin masih aja, ya, aman. kemarin kan gak memar kan. Guys, kita udah berkali-kali loh. Mick crash 2 kali. Di Jeddah, di Monaco aman. Sekarang Iya. Guan Yu Zhou, Iya. Alexander Albon kemarin aman. Jadi ya udah itu kita udah tahu kalau misalnya mobilnya F1 udah paling safe gitu untuk pembalap gitu guys. Mau crash kemarin tuh kan kita bisa nobatkan itu crash paling liar lah ya, paling brutal guys untuk Joe ya. Crash yang paling gila. Mick Schumacher mungkin crashnya kan ya mobil kebelah dua gitu ya, brutal juga tapi masih kalah kebrutalannya sama kemarin karena sampai kebalik dan masih nyosrok dan lompat ngelewatin barrier gitu. Jadi iya sih itu dan nggak ada Predictable. sakit apa-apa Guan Yu Zhou anjim. Paling cuma ya paling apa sih Puyeng dikit lah. shock lah ya, shock standar lah ya. Tapi kondisi fisiknya aman gitu. Jadi ya udah maksudnya kalian mau bilang wah halo ini harus dikaji lagi dan nggak usah orang udah terbukti aman gitu. Paling kemarin yang dikaji gue setuju roll cage-nya kenapa bisa hancur mungkin apakah Alfa Romeo di situ memakai roll cage? Apakah Alfa Romeo memakai roll cage yang murahan gitu atau ya kan kita nggak tahu kan apakah itu roll cage-nya kurang kokoh atau ya itu mungkin yang bisa dikaji itu itunya. Tapi kalau misalnya halonya kalau menurut gua udah bagus gitu, udah 100% udah bener gitu, udah bener banget lah gitu. Jadi kalau menurut gua ya mungkin inovasi halo sih kalau menurut gua sebisa mungkin lurusan di tengahnya itu kalau bisa dibikin setipis mungkin kali ya yang di depan mata ini. Enggak, soalnya kan kalau gitu ya. Ya kita kan nggak tahu ya, kita nggak pernah nyoba nyetir di F1 ya. Tapi kalau kita lihat dari F1 game kan lumayan tebel tuh halonya. Walaupun kalau misalnya kita giniin di depan mata, terus kayak kita ngelihat di depan itu emang tangan kita kan pastinya ngeblur ya. Kesannya jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah mungkin halo yang diinovasi gimana caranya mungkin ininya jadi bening gitu, transparan gitu guys. Jadi mungkin lebih enak lagi untuk para driver bisa kayak misalnya di F1 game kan bisa tuh ditransparanin tuh, dihilangin gitu. Di akal. Nah ya itu gue nggak tahu teknologi apalagi di F1 kan gue yakin mungkin bisa lah dibikin sedemikian rupa yang ya mungkin lebih enak gitu pandangannya. Ya tapi itu nggak terlalu penting sih, nggak terlalu harus gitu. Tapi kalau harus bisa itu lebih bagus gitu ya. Tapi sekali lagi nggak harus begini aja udah sangat mantap. Joe itu Joe dan Joe dan siapa satunya Roman Grosjean ya adalah bukti bahwa halo ini sangat dan Lewis Hamilton bahkan ditumpukin ban sama Monza ya sama Verstappen huge itu lumayan. Jadi kalau menurut gua udah lah guys, udah halo itu udah paling bener. Maksudnya kita bisa bilang kalau mobil F1 tuh sekarang udah 100% safe gitu ya. Bahkan gak ada patah tulang, gak ada memar gitu loh. Jadi ya udah itu udah safe gitu guys. Kalau kalian itu kejadian di tahun-tahun lalu sebelumnya mungkin udah meninggal gitu.
Tahun Kalian 2010 deh, iya, 2010 itu pasti kelempar tuh orang tuh, kalau enggak kepalanya iya, Kepalanya Iya. bener. kena. nggak balapan lagi bisa itu guys, nggak balapan lagi bisa itu. Iya soalnya yang itu Aduh. apa yang kemarin kita omongin yang di Nürburgring tahun 99 tuh yang sober, Hmm. roll kit sama Iya. kayak gitu. Jadi zaman dulu kan nggak ada halo, Mantap juga ya. palanya tuh keteken ke Iya. tanah gitu. Makanya kalau menurut gua Udah. dan oh iya ada satu lagi yang apa ada protestor yang di track itu anjir. Oh anjir, iya. itu kalau nggak itu kalau nggak red Iya, iya, flag iya. anjir bayangin coba kalau nggak red Tabrak, flag. Cok. Kalau nggak red flag tuh bayangin dan pastinya yang depan masih ngerem dong, maksudnya kaget dong. Wah anjir ada orang gitu kan ngerem terus malah chaos crash anjir semuanya anjir. Wah itu parah sih orang yang protes. Wah itu tolol banget sih orang protes di tengah trek Iya gitu. itu. Gila itu. Tapi ya Di lurusan lagi. di lurusan lagi. Jadi kalau menurut ya tapi untungnya lurusan sih ya. Jadi orang bisa drivernya bisa antisipasi Dims. Kalau misalnya di tikungan kaget anjir. Iya bener. Iya lah, di tikungan tiba-tiba lah ada polisi tidur. Ya, paling ngerinya Kemarin lagi ngerokok kan. Padahal kemarin di tidur, Kanada, anjir. padahal kemarin di Kanada udah dikasih contoh loh yang si berang-berang nyebrang itu kan ketabrak Iya, iya. ketabrak Latifi kan meninggoy anjim. Itu orang mau groundhognya. diulang anjim. Udah jelas loh meninggoy. Jadi apaan tadi? Oh ya udahlah. protes gitu amat gitu kan, pakai banner atau pakai apa kek gitu kan, maksudnya ya tapi ya kemarin kok bisa sampai tembus ke track itu juga ya harus diperketat lah mungkin ya sama F1 lain kali harus diperketat juga gitu kan. Kok bisa mereka sampai masuk ke track dan itu banyak lagi berapa orang gitu, mereka mau mati berjamaah apa gimana janjian bro kita nanti kalau Iya tuh. pas di akhirat sebelahan ya bro rumahnya bro gitu kan apa gimana gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu itu ninggoy itu kemungkinan anjir. Jadi ya untungnya protes tentang bensin deh. Huge. Protes tentang bensin deh. Untungnya red Tentang flag bensin. iya tentang oil atau apa gitu. Oil Tentang tapi minyak. kesana naik Ya. mobil ya. Iya. itu dia. Nggak sama tahu mobilnya Itu kan Tesla, numpang mobilnya bis. listrik gitu. Eh, Nggak tahu lah, Kalau aneh-aneh lah ya Tesla orang nggak bakalan ini. demo kayak gitu. Ya gitulah guys. Jadi oke, kita mungkin kita juga nggak bisa bahas banyak lah di Austria juga kita belum ada update yang siapa aja yang upgrade mungkin kayaknya nggak banyak upgrade juga ya karena kan cuma seminggu Kemarin udah gitu. seminggu doang Kemarin kan udah, ini benar. ya udah Lumayan, banyak dan ya kita bisa lihat mungkin adanya kemajuan kepada mobil Mercedes ya kemajuan kepada mobil Udah Mercedes jelas. jadi kemungkinan kita ya bisa melihat Mercedes kembali on the battle mungkin sama Carlos Sainz sama Perez kali ya Hamilton Carlos Sainz Perez tapi ya kita nggak tahu juga karena Carlos Sainz ini soalnya angin-anginan kadang kencang kadang enggak Kayak gitu ya. kemarin soalnya Lagi waktu di niat Kanada kencang. di Kanada kan kenceng tuh bisa tuh nyaingin Verstappen gitu kan jadi kalau menurut gua ya nggak tahu makanya yang gimana gitu kan yang jelas besok itu tracknya Red Bull jelas ya namanya juga Red Bull Ring teman-teman ya jadi ya gua nggak tahu Ferrari gua nggak tahu karena besok itu di Red Bull Ring nggak banyak tikungan yang jelas lurusannya banyak banget DRS-nya juga banyak banget Kita perlu power. jadi menurut gua tapi kemarin di tahun kemarin ada ini ya Leclerc juga battle-nya juga lumayan sengit sih di Red Bull yang sama Perez Oh kalau nggak iya. salah ya kan di tahun 2021 jadi ya harusnya ya kalau kita bahas Leclerc gua nggak ngeraguin sih dia pasti fightnya pasti gila sih Leclerc nggak mungkin dia maksudnya dengan mobil sekarang ya gue yakin dia bisa convert bisa lawan Max Verstappen lah gitu at least ya, tinggal masalah lagi-lagi ya masalah timnya aja gimana memberikan strategi terbaik lah jadi gue udah capek ya untuk ngomel-ngomelin Ferrari yaudah tebak-tebakan aja lah maksudnya nanti buat kalian tebak-tebakan ini kita 1 jam lebih nggak apa-apa lah temen ya sekali-sekali kita sejam lebih karena emang pembahasannya kemarin Khusus ini nih. khusus ya Khusus guys. Terus buat Ferrari episode ini. Kalau ya. besok ada lagi 2 jam 2 ya. jam. Podcast 2 jam. Enggak, besok ada lagi 2 jam. besok ada lagi enggak sih, gue nggak mau bahas lagi lah udah kelihatan lah gitu ya, udah males gue Sudah guys. nampak. Ya udah nampak gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau ikut-ikutan tebak-tebakan berhadiah lagi-lagi 7 dan 8 teman-teman ya untuk minggu ini untuk Austria Challenge 7 dan juga 8 ya. Dan ingat dua-duanya harus benar, nggak boleh salah satu teman-teman. Dan ya mungkin dari gua dulu ya kita seperti biasa kita akan memberikan tebakan kita juga 78 7-nya Mick Schumacher teman-teman
Wih, siap. 8 Still going at it. 8 Perez guys. Wah, who knows ya. Oke, kontroversial. Berarti emang rumusnya gitu rumusnya. Satu orang kontroversial, satu yang masuk akal gitu kan. Ya kan? Karena dua-duanya nggak Tebak-tebakan. jelas. Iya, rumusnya gitu ya. Ya, tebak-tebakan. Dan 1 2 3-nya ya. Ya gue tetap hati kecil gue tetap kepingin Leclerc menang teman-teman ya. Realistik ya. Masih Leclerc berusaha untuk ini. Leclerc tuh masalahnya menang realistis gitu loh. Tapi ya yang Iya, bikin gak realistis timnya gitu. Tapi ya udah realistis. Ya udah Leclerc, Max Verstappen sama Carlos Sainz deh. Atau Ini. Masuk. ya masuk. bisa gitu, Bisa sih. Bisa. Udah ini Bisa. doa tifosi yang pasrah teman-teman ya. Gitu ya. Oke, Nopal. Posisi 7 Esteban Ocon, posisi 8 besok itu Sebastian Vettel. Bisa. Kemarin Bisa, Vettel bisa, dari bisa. belakang coy. Lumayan wangi ya, lumayan wangi. Dimas. Posisi 1 Oh ya belum Tuhnya ya, 3. Sergio Perez, Oh. P2-nya Ya possible. Verstappen, P3-nya Leclerc. Gue kira lu mau bilang P3-nya tuh Hamilton atau George gitu karena besok Ferrari ngelawak lagi gitu kan. Oke, Dims. Enggak. Ini moodku lagi bagus buat Ferrari ya. Kasian kemarin tuh habis ngelawak ternyata ke-jinx. Enggak, Ferrari ternyata besok Binotto itu ini guys, Binotto reveal. Selama ini kerjaan gue sebenarnya itu adalah stand up comedian. Nah, anjir. Wah, udah ditimpuk abis-abisan tuh. Saya Binotto terima kasih. Iya. Saya Binotto terima kasih. Kabut ya. Lebih Saya Binotto terima kasih. Anjir. Leclerc mau menang, ternyata dia lupa kalau bannya masih hard gitu. Iya. Pecah. Ketawanya kayak benar aja. Gitu. Anjim. 1 2 3. Perez 78 dulu. Oh 78 dulu. Perez juga lagi dia satunya. 78 ya. Mick Schumacher enggak, Magnussen sama Mick Schumacher. Wah, menarik, bisa. Oke. Tadi kan mau TV cuma jangan deh Schumacher aja. 1 2 3. Nanti saya handstand. Perez, Sainz, Leclerc. Wah, Sainz ditaruh nomor 2 nih. Menarik ini. Ini menarik nih so far nih ya. Oke, Regi 78 dulu, Reg. 78. 7-nya gua lebih ini sih, lebih ke Bottasnya 7, 8-nya Sebastian Vettel. Itu sih, 78 ya. Oke, 1 2 3 ini Red Bull ya, Red Bull Ring atau juga Spielberg. Max Verstappen 1, 2-nya 2-nya nge-lag. 2-nya siapa, Reg? 2-nya Hamilton. Oke, Hamilton. 3-nya Russell sih. Ferrari mana? Ferrari in the mud, guys. Gua enggak mau nanya di Ferrari mana, gua enggak mau nanya. Iya, oke. Enggak usah tanya Ferrari di mana ya. Aduh. Tapi kalau ya. Kalau Ferrari besok meledak mesin, gue masih lebih lega. Lebih terima gitu. Daripada lebih baik daripada bukan masalah orang ya. Iya, itu kan bukan salah siapa-siapa, namanya mesin meledak ya udah gitu. Teknis. Tapi kalau salah strategi itu dan itu berulang-ulang kali gitu. Enggak kelar-kelar kan, guys. Balik-baliknya ujungnya ke Ferrari. Makanya heran. Pilih Ferrari. Gua tuh malesnya pas datang ke Singapura besok sama Nopal gitu kan, sama Ilham gitu. Terus gua ngevlog gitu, gua ngevlognya lemes banget gitu, guys ya kan. Seperti yang kalian tahu, Ferrari sekarang berada di 5 kontraktor guys ya gitu. Wah. Amin besok guys. Amin besok ya. Amin. Aduh, sumpah jadi ya di sini gua harus belajar menerima guys ya, supaya nanti besok pas di Singapura vlog gua semangat guys. Kalau sekarang gua disuruh ngevlog. Sekarang gua belajar ngevlog, yakin gua bakal lemes ngevlognya serius, lemes pasti gua.
Kayak bete banget sih. Oke guys, itu dulu ya untuk episode kali ini. Kita udah panjang banget ini ngomel-ngomel Ferrari, isinya pokoknya 80% kayaknya dari episode kita panjang. episode kali ini, episode khusus ngamukin Ferrari ya. Protes, ngomel apapun itu dari semua kubu nih, kubu Vettel, kubu Alpine juga bertanya-tanya tentang Binotto apa gitu. Lu itu siapa? Alien kah atau siapa gitu kan? Kamu kuasa bumi kah? Kenapa akal common sense Anda begitu gitu kan? Jadi ya kita nggak tahu gitu ya, bayaran mahal tapi kerjanya kurang mahal gitu ya. Jadi Kerjanya stand up. tidak sesuai. iya kan? Jadi Binotto saat malam. jangan-jangan stand up komedian gitu kan. Binoto Pragiwaksono gitu kan. Iya, waduh. Aduh. Oke guys, kalau begitu segitu dulu ya guys ya. Gue juga udah lemes nih, capek gue marah-marah terus isinya. Tiap konten loh, hampir semua konten Breaking Point tuh gue ngomelin Ferrari ya. Capek gue. No. Malam orang-orang istirahat kita marah-marah kan. Oke guys, kalau begitu jangan lupa pastikan kalian subscribe ya ke JMX Phantom TV. Kita udah dikit lagi 4.000 nih. Mana target kita tuh 5.000 teman-teman. Jadi bantu kita ke 5.000 subscriber guys untuk mengadakan giveaway. Jadi pastikan kalian subscribe dan terima kasih banyak yang udah menonton. Dan yang menonton di Noise terutama Spotify juga kalian legend sekali ya. Dan seperti biasa Thank di you. kedua platform itu kalian bisa mendengarkannya 1 jam lebih awal ketimbang yang di YouTube ya. Setiap jam 11 siang selalu live di Spotify dan juga Noise. Dan kalau di YouTube-nya tayangnya jam 12 siang ya. Dan itu aja. Sekali lagi subscribe ke channel JMX Phantom TV dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita masing-masing. Link semua ada di deskripsi teman-teman ya. Dan ya, itu aja dari kita. Kita akan bertemu lagi di episode Breaking Point selanjutnya. Semoga tidak ada masalah dengan Ferrari lagi ya. Itu aja ya teman-teman ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Selamat lagi kan. Kita malam soalnya guys ya. Kita Binotto. Ya. Saya Binoto. Terima kasih. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita Binoto. Gimana kata-katanya gimana? Terima kasih, selamat malam. Saya Binoto gitu ya. Saya Binoto. Kami Ferrari, Binoto, ya. selamat malam. Ya udahlah, kami Ferrari selamat malam ya. Malam. Ya udah walaupun kalian nontonnya siang ya udah maklumin aja guys ya, kita lagi stres guys. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami Ferrari selamat malam. Kok nggak kompak sih? Ini nggak. Ini closingnya nggak, durasinya nambah gara-gara closing nggak jelas nih. Oh iya ya. Oke, fokus guys. 1, 2, 3. Kami Ferrari, Ferrari, selamat malam.